Hai kawan Catra, berjumpa lagi bersama saya Pramana di YouTube channel Jurnal Catra. Bagaimana nih kabarnya kawan Catra? Semoga kawan Catra sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, jadi baru saja aku selesai teleponan dengan salah satu klien kami yang menanyakan tentang masih berlaku nggak sih form DJT dan COR atau COD setelah adanya peraturan PMSE, dan bagaimana sih tata cara pelaporannya. Jadi di video kali ini aku akan share ke kawan Catra semua mengenai form DJT dan COR atau COD dan adakah perubahannya atau pengaruhnya setelah berlakunya peraturan PMSE. Nah, yang pastinya kawan Catra penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Nah, jadi akhir-akhir ini muncul banyak pertanyaan mengenai masih perlu nggak sih form DJT dan COR setelah adanya peraturan PMSE yang mewajibkan penyedia layanan untuk memungut sendiri PPN-nya. Nah, jadi jawabannya adalah kewajiban menyediakan form DJT dan COR merupakan hal yang tidak berkaitan dengan pemungutan PMSE, karena fungsi dari form DJT dan COR agar wajib pajak luar negeri dapat memanfaatkan tarif PPh sesuai tax treaty berdasarkan pasal 2 dan 3 Per 25 tahun 2018, bukan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi perbedaannya itu hanya pada PPN PMSE kawan Catra, yang dimana sebelumnya itu dibayarkan oleh pihak pengguna jasa dalam negeri, kini tidak perlu lagi membayar sendiri PPN tersebut karena kewajiban pemungutan PPN tersebut sudah berpindah ke pihak penyedia layanan. Oke, jadi sampai sini sudah jelaskan kawan Catra bahwa meskipun wajib pajak luar negeri memungut sendiri PPN PMSE, tetap harus melampirkan form DJT dan COR atau COD jika hendak memanfaatkan tarif tax treaty. Apabila tidak ada, maka dari itu tetap akan dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%. Nah, kawan Catra, sebelum kawan Catra melaporkan form DJT dan COR atau COD ke dalam SKD online, kawan Catra perlu mereviewnya terlebih dahulu ya. Oke, berikut adalah tampilan dari form DJT atau Certificate of Domicile of Non-Resident. Jadi, pertama di sini yang perlu kawan Catra review adalah terkait tax ID number, nama, alamat yang tercantum pada form DJT, apakah sudah sesuai dengan COR atau COD apabila ada, dan invoice dari subjek pajak tersebut. Setelah itu, kawan Catra juga harus memastikan dari part 1 form DJT sampai part 7 sudah semua terisi sesuai per nomor 25 tahun 2018. Nah, pada part 2 dalam form DJT ini, kawan Catra bisa mengosongkan apabila kawan Catra sudah melampirkan COR atau COD. Selanjutnya, COR atau COD yang benar harus memenuhi kriteria sesuai pasal 4 ayat 3 per 25 tahun 2018, yaitu yang pertama harus berbahasa Inggris, yang kedua paling sedikit memuat nama wajib pajak luar negeri, tanggal penerbitan COR atau COD, tahun pajak berlakunya COR atau COD, dan nama ditandatangani kompeten authority di negara asal wajib pajak luar negeri. Kalau sudah sesuai, yuk kita masuk ke dalam langkah-langkah melaporkan DJT form dan COR atau COD ke dalam ISKD online yang ada pada website DJP online. Jadi, yang pertama kawan Catra lakukan sebelum kawan Catra lapor form DJT kawan Catra pada ISKD online adalah kawan Catra perlu login ke akun DJP online kawan Catra. Nah, setelah kawan Catra login ke akun DJP kawan Catra bisa pilih menu layanan dan klik ISKD. Kemudian kawan Catra bisa pilih create new pada list of the certificate of domicile of non-resident taxpayer.
Nah, untuk tax subjects, kawan catra bisa pilih apabila wajib pajak yang kawan catra ajak bertransaksi merupakan bank institution, individual, non-individual, dan other institution. Nah, pada kesempatan kali ini, saya asumsikan bahwa kawan catra bertransaksi dengan non-individual atau badan. Kemudian klik next. Pada part 1, kawan catra perlu mengisi tax ID number, nama dari wajib pajak yang kawan catra ajak bertransaksi, full address atau alamat, pilih country, kontak number, dan email. Kemudian klik next. Nah, pada halaman part 2, kawan catra perlu mengisi periode berlakunya forms DGT dan COR atau COD kawan catra. Contohnya, pada bulan pertama tahun 2022 sampai bulan 12 tahun 2022. Nah, untuk masa berlakunya form DGT dan COR atau COD maksimal 12 bulan atau 1 tahun ya kawan catra. Kemudian kawan catra bisa isi place of signing atau alamat dari part 2 tersebut, date of signing, waktu ditandatanganinya, competent authority, bisa diisi name of signature atau nama dari otoritas pajak pada wilayah wajib pajak yang kawan catra ajak bertransaksi. Capacity or destination of signatory, jabatan dari otoritas pajak tersebut. Kemudian klik next. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya asumsikan kawan catra bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri badan, maka dari itu kawan catra akan langsung diarahkan ke part 5. Nah, pada part 5 ini kawan catra perlu mengisi address of head office. Kemudian address of branch, office, or other place of business in Indonesia apabila ada. Apabila tidak, kawan catra bisa isi strip. Kemudian pada poin 5, kawan catra bisa pilih yes. Poin 6 yes, 7 yes, 8 yes, 9 yes, 10 yes, dan 11 no. Untuk kawan catra bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, pada part 6, pada poin 1, kawan catra bisa pilih no. Poin 2, pilih yes. Poin 3, pilih yes. Poin 4, pilih yes. Dan poin 5, pilih no. Untuk kawan catra bisa lanjut ke part berikutnya. Kemudian pada part 7, declaration by the income recipient, kawan catra bisa pilih this company is not an Indonesian resident taxpayer and or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in part 1. Karena ya kawan catra ajak bertransaksi kali ini adalah wajib pajak badan. Kemudian place of signing,
alamat ditandatangani part 7 tersebut, date of signing, waktu ditandatanganinya, income recipient, bisa diisi nama of signer atau penanggung jawab dari wajib pajak tersebut. Kemudian jabatan dari penanggung jawab wajib pajak tersebut. Kawan Catra bisa klik next. Nah, kemudian Kawan Catra bisa klik choose file. Untuk Kawan Catra upload form DJT dan bisa ditambah juga dengan COR atau COD. Kemudian klik next. Kawan Catra bisa tandai pada declaration by the withholding agent. Nah, setelah semuanya terisi, Kawan Catra bisa klik submit. Nah, setelah Kawan Catra klik submit, Kawan Catra bisa kembali ke halaman awal, kemudian kembali lagi ke menu layanan, ke ISKD lagi, setelah kawan klik submit tadi, Kawan Catra bisa download bukti lapor dari form DJT Kawan Catra pada list of the certificate of domicile of non-resident taxpayer. Bisa klik download recipient. Nah, berikut merupakan tampilan dari bukti lapor form DJT yang sudah Kawan Catra submit tadi. Nah, pada Bupot PPh 26 nanti, Kawan Catra perlu melampirkan bukti lapor tersebut jika hendak Kawan Catra memanfaatkan tarif PPh Tax Treaty atau P3B. Nah, Kawan Catra mengerti mesin? Ya, maksudnya Kawan Catra udah tahu atau belum tentang penjelasan saya tadi terkait peraturan PMSE dan kaitannya dengan form DJT dan COR. Nah, jadi apabila ada yang belum Kawan Catra mengerti, bisa banget loh Kawan Catra komen di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan tekan lonceng agar Kawan Catra tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nah, sekian dulu ya Kawan Catra, video dari saya. Salam maju untuk kita semua.